Iya. Kapan makmum membaca Fatihah? Ketika imamnya tidak baca surat dan Fatihah. Ya, ketika imam tidak baca Fatihah dengan jahar dan surat dengan jahar, maka makmum membaca Fatihah. Begitu. Adapun makmum membaca Fatihah tentang pendapat ini, memang ini ada khilaf ulama, tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh. Artinya tidak boleh membaca Al-Quran di belakang imam, sedangkan imamnya sedang apa? Iya. Saya datangkan satu riwayat saja dari riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Ibnu Katsir, sanadnya jayyid dan seterusnya. Kata Rasulullah, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apakah ada yang membaca bersama dengan aku salah seorang di antara kalian barusan? Inni aqul, sesungguhnya aku katakan, mali unazaul Qur'an. Aku jangan dibenturkan dengan Al-Quran. Ini menerangkan tidak boleh kalau imam baca Quran di belakang makmum baca Quran. Di dalam kitab Majma'u Jawaid, ya, buah karya Imam Al-Haythami dari Abdullah bin Malik bin Buhaina, setelah Rasul mengatakan, qala ini aqulu mali unazaul Quran, kata Rasul, aku tidak mau dibenturkan dengan Quran. Maka Abdullah bin Malik bin Buhaina mengatakan, fantaha nasu anil qira'ah ma'u hina qala dzalik. Semenjak itulah orang-orang berhenti dari baca Quran bersama dengan Rasul ketika Rasul membaca Quran. Ini dalil bahwa tidak boleh baca Quran, baca Fatihah, baca surat ketika imam sedang baca. Begitu pula di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazar, At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat dinyatakan sahih oleh Syekh Syibal Arnaud juga ketika Rasulullah mengatakan, hal qara'a ahadun minkum ma'i anifan, apakah salah seorang di antara kalian ada yang baca Quran bersama dengan aku barusan? Qalu na'am, mereka jawab ya. Qala, kata Rasul, ini aku lumali unazaul Quran, aku jangan dibenturkan dengan Quran, aku tidak mau dibenturkan dengan Al-Quran. Pantahan nasu anil qiraati ma'hu hina qala dzalik. Ini juga sama. Ini salah satu dalil bahwa tidak boleh ketika imam baca Quran maka makmum baca Quran. Ya, ada sebagian orang yang menggunakan dalil dengan dalil ini nih. Dalilnya dalil ini. Yaitu ketika Rasul mengatakan mali unazil Quran fala yaqra'na ahadun minkum shay'an minal Quran idza jahartu bil qira'ah illa bi umil Quran, kecuali dengan umul Quran. Ini dianggap sebagai pengecualian. Saya ulangi, ini dianggap sebagai apa? Pengecualian. Maka apakah ini bisa diterima atau tidak? Ya, jawabnya ini akan berbenturan dengan riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya saya datangkan riwayat Imam Muslim, innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabara faqabilu. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabiru hatta yukabiru. Dan janganlah bertakbir ya hatta yukabiru sampai dia sudah bertakbir. Ya, wa idza qara'a, dan apabila dia membaca
fa'ansitu maka diamlah. Saya bacakan riwayatnya. Ini riwayat ini riwayat dalam kitab Sahihul Jami. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahihul Jami dari Abu Hurairah. Sya'bani menyatakan sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabara fakabiru. Apabila imam takbir maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu membaca, fa'ansitu maka diamlah. Nah, kalimat wa idza qara'a fa'ansitu, maka ini dalil bahwa apabila imam itu diam maka apabila imam membaca fa'ansitu maka diamlah. Dalil ini dalil yang menunjukkan bahwa ketika imam itu membaca jahar, maka kalimat fa'ansitu maka diamlah, diam dari seluruh bacaan. Dan semua ini sama dengan firman Allah yang mulia di dalam surah Al-A'raf, yaitu surah yang ke-7 ayat 204. Allah berfirman, ya, yaitu Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, ya. Fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu maka diamlah untuk Qur'an, wa ansitu, ya, fastami'u lahu maka simaklah, dengarkan untuk Al-Qur'an, wa ansitu dan diamlah, la'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Dengan kalimat ini dalil bahwa apabila dibacakan Quran maka istimaklah, simaklah, wa ansitu dan diamlah, la'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Begitu. Abdullah bin Maqil beliau mengatakan, firman Allah yang mulia ini fi qiraatil imam, tentang bacaan imam. Idza qara'a al-imam, apabila imam baca, fastami' lahu, maka simaklah dia, wa ansit dan diamlah. Itu menurut Abdullah bin Mughaffal. Masih dari Abdullah bin Mughaffal, begitu ayat ini turun, panahan Rasulullah anil kalami fi salat. Rasulullah melarang kami berbicara di dalam salat. Di dalam, ya, riwayat yang lain disebutkan, terdapat di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, saya bacakan riwayatnya. Yaitu ketika, ya, ada orang yang sholat dan ternyata dia baca di belakang imam. Maka ketika terdengar oleh Rasulullah, kata Rasul, iqra' binafsika. Bacalah oleh kamu di dalam dirimu ketika imam itu jahar. Ketika imam itu jahar, maka iqra' binafsika. Hendaklah kamu baca pada dirimu. Demikian barangkali mengenai ketika imam menjaharkan apakah makmum yakni membaca Al-Fatihah atau tidak, jawabnya ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan membaca, ada yang mengatakan tidak. Tapi ulama sepakat bahwa membaca di belakang imam ketika imam itu jahar itu bukan rukun sholat. Baca Fatihah, baca surat apalagi. Baca Fatihah bukan rukun sholat. Bagi siapa? Bagi makmum. Makanya Al-Fatihah adalah rukun sholat bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendirian dan bagi imam. Adapun bagi makmum tidak. Bagi makmum baca Fatihah di belakang imam itu bukan rukun sholat. Namun para ulama kita berselisih paham apakah boleh apa tidak baca Fatihah di belakang imam. Ya, banyak sekali ulama yang mengatakan boleh. Tetapi hukumnya tidak jatuh kepada hukum rukun sholat. Nah, begitu yang mulai bersabda, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu untuk lil munfarid wal imam. Untuk munfarid dan imam. Adapun untuk makmum tidak. Adapun sebagian yang lain mengatakan pokoknya di belakang imam, ketika imam jahar, maka dia tidak baca. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalil-dalilnya. Demikian barangkali. Wallahu a'lam.